lagi sahabat Morning Call GPIB dimanapun berada. Salam sehat dan salam kasih bagi kita semua. Dari saya Pendeta Arni Mulyanti Mali yang saat ini sedang melayani di GPIB Jemaat Immanuel Tempino, Pospelkes Exodia Muara Bulian. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan selalu menuntun dan menguatkan kita. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini, kami boleh dibangunkan kembali dengan kesehatan serta nafas kehidupan untuk mengawali segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat Morning Call GPIB yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat Morning Call GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini mau mengisahkan tentang pengalaman pribadi Rasul Paulus yang dipenjarakan oleh penguasa Romawi karena ia memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi, yang terfokus pada penata layanan tentang rencana besar Allah yang ditunjukkan kepadanya melalui wahyu. Melalui rencana besar Allah ini, sebenarnya Allah berencana untuk membuat orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi menjadi satu tubuh, yakni gereja. Jika kita melihat Yesaya pasal 49 ayat 6, dikatakan juga bahwa orang bukan Yahudi akan menerima keselamatan. Melihat ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, para penguasa ataupun para pemimpin agama di Yerusalem merasa terancam, bahkan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yang menarik dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, sahabat Morning Call GPIB, dimanapun kita berada, meskipun Rasul Paulus dalam penjara dan ia harus mengalami penderitaan, Paulus tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah merasa menyesal atas Injil yang ia beritakan, melainkan ia tetap teguh dan kokoh mempertahankan kepercayaannya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah yang memegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Ia tetap tergantung dan bersandar pada Kristus Yesus. Sahabat Morning Call yang diberkati Tuhan, pesan singkat firman Tuhan kita di pagi hari ini, yang pertama, seberat apapun persoalan dan tantangan dalam pelayanan, kita harus tetap teguh menerima dan menjalani pelayanan yang Tuhan masih percayakan bagi kita semua. Lalu pesan firman Tuhan yang kedua, melalui kesempatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, marilah kita tetap bertanggung jawab, semangat dan sukacita untuk terus menopang dan mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang berada
di pos-pos Pelkes di berbagai daerah. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan yang kita alami di wilayah-wilayah pos Pelkes yang terpencil sekalipun, melainkan mari kita menghayati kasih Allah dan berikanlah karya pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami menghampiri tatamu. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan di pagi hari ini yang sungguh-sungguh menguatkan kami di dalam menjalani pelayanan kami maupun aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami menyadari Tuhan, seringkali ketika kami diperhadapkan dengan persoalan bahkan kesulitan-kesulitan di tengah-tengah pelayanan kami, membuat kami selalu mengeluh kepada Engkau, bahkan kami selalu mengeluh kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami dapat dimampukan untuk tetap semangat, untuk tetap teguh di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami bersama jemaat. Bapa di dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami di sepanjang hari ini. Biarlah juga Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan menyertai kami, agar apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini dapat berkenan di hadirat-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, demi anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pos Pelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pos Pelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pos Pelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta
rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Berimbana Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Berimbana Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.